Hari ini tanggal 12 Mei, Mbak Lita Gading hanya diperiksa sebagai saksi. Di sini klien kita Lita Gading sebagai praktek yang psikolog memberikan pandangan secara keilmuannya. Hadapi saja ya bersama dan kita bisa uji ya bahwa ini berproses secara hukum. Lama tak terdengar kabar dan beritanya. Kisah perseteruan hukum yang melibatkan Ahmad Dhani dan psikolog Lita Gading tampaknya kembali bergulir panas. Ya, di tengah tajamnya sorotan publik terhadap sosok Ahmad Dhani, lantaran geliat menggemparkannya di media sosial, kisruh lamanya dengan Lita yang sudah berjalan hampir 1 tahun itu, lagi-lagi harus beruncing. Pasalnya pada tanggal 12 Mei 2026 kemarin, Lita Gading telah menyambangi gedung PPA Polda Metro Jaya guna menjalani pemeriksaan lanjutan terhadap laporan yang dilayangkan oleh Ahmad Dhani. Berdasarkan kabar, pemeriksaan sang psikolog bergulir selama 2 jam. Sebelum pada pukul 12 siang, pemeriksaan rampung diselenggarakan. Lantas, seperti apa komentar dan pendapat Lita Gading telah menjalani pemeriksaan lanjutan atas laporan Ahmad Dhani? Hari ini tanggal 12 Mei, Mbak Lita Gading hanya diperiksa sebagai saksi. Di sana tadi ada penambahan yang belum terkonter lah. Yang terpenting sebenarnya adalah begini, ini hanya satu kesalahpahaman. Kenapa kita kesalahpahaman? Lita Gading sebagai klien kita, dia hanya mengedukasi, bahkan membentengi anak tersebut. Mungkin rekan-rekan sudah tahu lah itu. Kemudian ada permasalahan, diberikan pemahaman, diberikan edukasi, diberikan solusi. Apakah itu salah? Kehadiran Lita Gading bersama 2 kuasa hukumnya ke Polda Metro Jaya kemarin ternyata telah sampai pula ke telinga Altwin Rahadian selaku kuasa hukum Ahmad Dhani. Menanggapi itu, Altwin tentunya memberikan apresiasi kepada pihak seberang, sembari membagikan kabar baru bahwa sebenarnya perkara ini telah resmi ditetapkan naik sidik dan tinggal menunggu waktu saja sebelum adanya penunjukan tersangka. Namun yang menarik, pihak Lita justru mengutarakan yang sebaliknya. Ya, ketika ditemui pasca pemeriksaan selesai, pihak Lita menyebut perkara ini masih berada di tahap penyelidikan. Ya, perkara ini kan sudah naik sidik ya, sudah tahap penyidikan. Dan beberapa kali terlapor dipanggil, hanya memang baru tadi datang. Ya, kita apresiasi, silakan ya, jelaskan ya kan, klarifikasi. Upaya kemudian menyangkal bahwa tidak berniat dan sebagainya, silakan, itu hak. Tapi kemudian kan proses hukum tetap berjalan ya, silahkan bertanggung jawab kan ya. Apalagi sudah naik penyidikan, artinya penyidik sudah melakukan proses penyelidikan ya, dan ditemukan bahwa ini ada unsur pidana ya kan. Jadi kita nggak bisa menyangkal kemudian bahwa saya tidak berniat ini untuk melindungi dan lain sebagainya. Faktanya kan penyidik menemukan bahwa ini ada unsur tindak pidana. Tinggal kemudian tahap berikutnya siapa yang melakukan, kan begitu di tahap penyidikan. Masih penyidik belum menentukan siapa tersangka dan masih banyak tahap karena begini. Tentu dalam tindak pidana kekerasan itu ada kan 2, kekerasan fisik sama psikis. Nah ini tadi penyidiknya menyampaikan hanya mendapatkan P3, artinya masih ada ketraumaan psikis dari si anak tersebut. Tapi belum di asesmen lagi, artinya belum ditindaklanjuti lagi. Artinya di sini masih tahap hanya mendengarkan keterangan dari saksi, bukan menjadi suatu menetapkan sebagai tersangka. Dan ini masih panjang karena masih membutuhkan ahli, kan begitu ya. Bukan itu saja.
Proses hukum perkara laporan Ahmad Dhani juga berhasil menuai sorotan tajam publik akibat komentar pihak Lita pasca pemeriksaan kemarin, di mana pihak kuasa hukum Lita Gading mengaku menemui sebuah kejanggalan besar di balik pemanggilan ini. Pertama, jumlah pertanyaan yang hanya berjumlah 1. Kedua, tentang momentum pemanggilan yang baru datang pasca adanya keputusan soal perjuangan Lita Gading dalam menuntut pengkajian ulang dana pensiun wakil rakyat. Lantas, seperti apa penjelasan pihak Lita? Satu pertanyaan doang. Makanya ini kan menjadi pertanyaan juga buat kita sebagai kuasa hukum. Karena selama kita mengajukan gugatan ke MK yang kemarin dana pensiun DPR ini belum ada pemanggilan sampai sekarang. Kok tiba-tiba setelah putusan dari DPR kemarin, dari MK ya, kok ini baru ada panggilan? Nah, dan pertanyaannya cuma satu, terkait konfirmasi apakah memang ada komunikasi dari beliau dengan terlapor. Jawab beliau tidak, karena memang foto dan video itu beredar luas di media. Itu doang. Dan memang saya tidak kenal sama mereka. Nah, gitu aja. Saya sih ngomong di publik itu, di media sosial, ya untuk masyarakat itu aja. Edukasi publik. Sementara itu, Lita Gading sendiri tampaknya masih memegang teguh keyakinan bahwa dirinya sama sekali tidak melakukan pelanggaran hukum, apalagi melakukan tindakan kurang enak kepada putri dari Ahmad Dhani. Sebaliknya, Lita Gading justru merasa bahwa dirinya membentengi putri Ahmad Dhani dari badai cerca dengan memberikan edukasi kepada masyarakat, mengingat Lita Gading memang memiliki bekal ilmu di bidang psikologi. Jadi gini, klien kita kan tidak merasa bersalah, kan seperti itu. Kita ini mengedukasi ada suatu tindakan yang ada di IG atau di TikTok tersebut. Sebenarnya klien kami Lita Gading ini ada pelindung anak itu yang kita harus pahami di situ. Nah, disimpulkan berbeda, benar nggak? Ya kan? Ya karena di dalam postingan saya itu banyak yang menghujat dia gitu. Yang menghujat itu bukan saya tapi netizen gitu aja sih sebenarnya. Jadi di counter sama klien kita lah hal tersebut. Agar apa? Agar terlindungi anak ini dari netizen yang tidak bertanggung jawab terhadap anak tersebut. Di sini klien kita Lita Gading sebagai praktek yang psikolog memberikan pandangan secara keilmuannya, edukasi publik bukan hanya anak tersebut. Kalau kita perhatikan Mbak Lita Gading ini sudah banyak mengedukasi, bukan hanya satu. Karena ini adalah jangan berdampak kepada orang lain, karena ini nanti ya bagaimana dapat solusinya, solusi yang diberikan Mbak Lita Gading tersebut. Jadi menurut saya ya kita hadapi saja ya bersama dan kita bisa uji ya bahwa ini berproses secara hukum apa tidak ya, supaya si anak di bawah umur menemukan keadilannya. Mudah-mudahan cepat selesai. Terlepas dari persoalan hukum dengan Lita Gading yang lagi-lagi bergulir panas, Ahmad Dhani diketahui tengah terlibat kasus hukum lain, yakni dugaan peretasan yang ia layangkan di Polres Metro Jakarta Selatan. Seperti diketahui, akun media sosial milik Ahmad Dhani baru saja mengalami peretasan yang menyebabkan beberapa korban merugi puluhan juta rupiah. Dan berdasarkan penjelasan Aldwin kemarin, proses hukum kini mulai berjalan. Ahmad Dhani sebagai pelapor dan para saksi-saksi akan mulai dipanggil satu persatu. Aldwin berharap perkara ini dapat selesai dengan segera. Yang Polres Jaksel itu yang soal hacker, itu kita baru laporan dan baru kemudian akan BAP pelapor, saksi-saksi. Mudah-mudahan ini juga bisa berproses dan yang melakukan tindak pidana peretasan itu juga bisa cepat ditangkap. Mungkin minggu depan. Jadi ada metode yang namanya phishing. Tapi ini lebih dari phishing. Phishing itu ada Instagram masuk ke email atau masuk ke Instagram atas nama Instagram. Kalau begitu kita klik, akses kita langsung direbut semua. Tapi ini lebih dari itu. Karena kalau phishing itu nggak bisa nembus to authentic verification, yang itu nggak bisa nembus sebenarnya.
cuman ini bisa ketembus gitu. Jadi ini lebih dari phishing. Ya saya sama Mas Alvin mohon maaf dan turut prihatin kepada mereka yang sudah menjadi korban ya. Sampaikan keprihatinan Ya. karena ini kan tidak dikehendaki bersama ini. Iya. Tapi sebenarnya kan saya kan nggak pernah jualan ya di Instagram ya. Harusnya udah mulai ada kecurigaan ketika akun Ahmad Dhani jualan itu, harusnya mulai curiga tuh. Berarti ini bukan akun Ahmad Dhani sebenarnya. Tak dapat dipungkiri, nama Ahmad Dhani belakangan ini benar-benar menjadi buah bibir perbincangan publik. Terlepas dari perkara dengan Lita Gading, akun media sosialnya juga baru saja diretas. Uniknya, kejadian ganjil pada akun media sosial Ahmad Dhani terjadi setelah ia buka-bukaan soal kisah masa lalu perceraiannya dengan Maya Estianty, lengkap dengan bocoran-bocoran bukti kuat. Tak kalah menariknya lagi, aksi tersebut bahkan sempat membuat akun Ahmad Dhani hilang dari peredaran secara tiba-tiba. Sebuah kejadian menggemparkan yang semakin menuai sorotan tajam lantaran Dhani mengaku ada aktor intelektual di balik itu semua. Yang jelas, kalau menurut saya sih ini hanya kamuflase saja. Ini sebenarnya pembunuh bayaran aja, gitu. Untungnya kita punya teman di Komdigi ya, di Meta. Untungnya kita punya teman dan bisa diselamatkan, dan kita sudah mengetahui identitas pelaku, yaitu di Sulawesi, dan memang ini adalah residivis, ya. Memang residivis, itu sudah melakukan berkali-kali. Kalau saya mencurigai mereka ini pembunuh bayaran, dibayar untuk nge-hack. Karena kan kok pas banget situasinya gitu kan. Berarti Kenapa nggak dari sebulan yang lalu atau setahun yang lalu nge-hack akun saya? Kenapa saat-saat seperti ini gitu? Saat-saat saya butuh untuk memposting sebuah kebenaran, tapi kok diganggu, di-hack dan lain-lain. Apa yang kini dilakukan oleh Ahmad Dhani tak hanya menuai sorotan, tetapi juga memancing komentar beragam dari masyarakat. Tak terkecuali dari sang seteru, yakni Lita Gading. Ya, ketika ditemui kemarin, Lita Gading pun memberikan sedikit pendapat bernada sentilan kepada musisi sekaligus wakil rakyat itu. Mengingat semua yang ia lakukan saat ini berpotensi memberikan dampak yang tak hanya dirasakan sang putri, tetapi juga orang-orang terdekat lainnya. Lantas, seperti apa pandangan Lita Gading? Serta mungkinkah pula Lita Gading tak sedikit pun merasa trauma dalam memberikan komentar tentang Ahmad Dhani? Kapok, Bang. Ya nggak kapok lah, saya profesional. Iya, benar. Ngapain saya kapok? Untuk Justru kalau kepentingan bisa saya masyarakat. jatuhkan lagi, dalam tanda kutip ya, jatuhkannya itu Benar. dalam arti hal yang benar. Bahwa apa yang dilakukan dia sampai sekarang ini mengungkit-ungkit masa lalu itu tidak baik untuk kesehatan mental anaknya. Nah, Itu aja. Anak dia kan bukan cuma si cewek ini, ya kan, si SA ini kan, bukan. Tapi kan ada juga anak yang kecilnya juga, yang lakinya, bener nggak? Gitu. Pikirin dong, jangan cuma anak perempuan ini aja gitu. Masih banyak kan orang-orang yang bakalan bisa terkena dampaknya. Please deh, gitu loh. Aduh, ini masalah Jumat Kliwon lah segala macem. Kalau orang selalu mencampuri urusan orang lain, tentu akan ada konsekuensi logis dari itu, atau kemudian konsekuensi hukum. Dia diterima saja, apalagi selalu mencampuri orang, apa urusannya? Apalagi mengatasnamakan psikolog. Psikolog itu kan diminta, tidak ada dalam ruang high court, bukan kemudian tidak diminta mencampuri orang. Itu namanya apa? Usil, ya. Bukan lagi kemudian mengedukasi, jauhlah dari edukasi. Jadi menurut saya bagus ini pelajaran buat kita. Tinggal silakan berproses hukum. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Indep, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.